bikin nangis. Saat aku pulang dari naik haji, tiba-tiba ada wanita asing di rumahku yang ternyata wanita itu adalah. Halo Besti yang lagi nonton, cerita Amira adalah tempat di mana kisah nyata, drama, dan balas dendam jadi satu. Ngopi cantik di Kecamatan Tempuran. Beli rawon di Surabaya. Cerita Amira bikin penasaran. Kamu dari kota mana? Komen di bawah ya. Aku masih ingat pagi itu. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya, seolah langit pun ikut memberkati kabar yang kuterima. Di tanganku, selembar kertas putih sederhana tampak bergetar bersama jari-jariku yang gemetar. Tapi itu bukan kertas biasa. Itu adalah tiket menuju Tanah Suci. Tiket yang selama ini hanya bisa kupeluk dalam doa, kutitipkan dalam harap, dan kutunggu dengan sabar meski kadang nyaris putus asa. Mataku panas. Pandanganku kabur oleh air mata. Aku menunduk, mencium lembaran itu seakan-akan ia adalah wahyu yang turun langsung dari langit. Setelah bertahun-tahun menyisihkan rupiah demi rupiah, menolak membeli baju baru, mengurungkan niat mengganti sofa yang sudah reot, dan bahkan, dengan berat hati, menjual sebidang tanah warisan ibu yang dulu dititipkan padaku dengan pesan, gunakan untuk sesuatu yang berkah, nak. Akhirnya hari ini aku mendapatkan kursi keberangkatan ke Baitullah. Saat aku berjalan ke ruang tamu dengan langkah yang tak menapak tanah, suamiku sedang duduk di sofa butut kami, sambil menyuap secangkir kopi hangat. Tatapan lelahnya terangkat ketika melihat wajahku yang basah air mata. Ia mengernyit, lalu bangkit dan menghampiriku dengan langkah tergesa. Ada apa? Kamu kenapa, sayang? Tanyanya panik. Aku tak menjawab. Hanya menyerahkan tiket itu dengan tangan gemetar. Ia menerimanya, membaca cepat, lalu matanya membesar. Dalam hitungan detik, bibirnya mengembang membentuk senyum yang tak pernah kulihat selama bertahun-tahun. Bukan hanya senyum, tapi kebanggaan. Bahkan sejenak kulihat kilatan air mata di sudut matanya yang biasanya tegas dan kaku. Kamu jadi berangkat? Bisiknya. Aku mengangguk, lalu menunduk. Tubuhku menggigil. Perjalanan ini bukan sekadar ritual. Ini adalah puncak dari seluruh perjuanganku sebagai istri, sebagai wanita yang memendam harapan dalam diam. Aku ingin mencium Hajar Aswad. Aku ingin berdoa di Multazam. Tapi lebih dari itu, aku ingin memohon kepada Allah, untuk keluargaku, untuk suamiku, untuk kehidupan yang tak selalu mudah. Ia memelukku. Hangat, erat. Ada denyut yang menyentuh tulang belakangku, membuat air mataku kembali luruh. Kamu doain aku ya di sana, doain kita. Doain semua keluarga. Supaya kita selalu diberi kekuatan dan rezeki, ucapnya lirih di dekat telingaku. Aku mengangguk lagi, meski di dalam hati, aku juga ingin memohon agar hatinya tetap dijaga. Agar cintanya tak hanyut oleh waktu, oleh godaan dunia yang tak pernah tidur. Tapi aku menepis rasa itu. Ini hari bahagia, ini saatnya bersyukur, bukan mencemaskan hal-hal yang tak pasti. Aku percaya padanya. Sepenuhnya. Kupikir, cinta yang dijaga dalam doa akan tetap utuh. Kupikir, saat aku bersimpuh di depan Ka'bah dan menyebut namanya dalam harapan, Allah akan menjaga semuanya. Kupikir, inilah awal dari lembaran baru yang lebih terang. Tanpa kusadari, keyakinanku itu, yang begitu murni dan tulus, justru akan diuji dengan cara paling menyakitkan yang tak pernah kuduga. Tapi untuk hari itu, aku memilih bahagia. Aku memilih percaya. Karena dalam perjalanan ke Tanah Suci, aku membawa satu hal yang tak kutinggalkan, cinta dan keyakinan pada orang yang kusebut sebagai rumah. Hari keberangkatan itu tiba seperti kilat. Rasanya baru kemarin aku menerima pengumuman keberangkatan,
Tapi pagi ini, koper telah tersusun di sudut ruang tamu, paspor dan buku manasik dalam tas kecil selempangku, dan aku berdiri di ambang pintu, menatap rumah yang telah kutinggali bersama keluarga kecilku selama hampir 2 dekade. Langit masih semburat jingga. Fajar baru saja merekah, tapi hatiku sudah ramai. Ada gemuruh rindu, ada riuh harap, dan ada kekhawatiran yang tak bisa kusebutkan. Seakan intuisi keibuanku membisikkan sesuatu. Tapi kupaksa diam. Ini hari suci. Ini langkahku menuju Allah. Anak-anakku berdiri berjejer di teras. Si bungsu, Vira, masih mengucek-ucek matanya yang sembab karena menangis semalaman. Si sulung, Raffi, mencoba tegar meski matanya merah. Mereka berdua bergantian memelukku, menciumi pipiku sambil berkata, "Jangan lama-lama ya, Bunda. Nanti aku nggak bisa tidur tanpa pelukan Bunda." Hatiku hancur. Tapi aku tersenyum. Aku tak boleh menangis terlalu deras. Aku ingin mereka mengingat wajah ibunya yang tegar, bukan yang lemah. Lalu, ia, suamiku, berdiri di belakang anak-anak dengan raut wajah sulit dibaca. Ia memelukku setelah anak-anak melepas pelukan, memeluk dengan tubuhnya yang selalu jadi sandaran. Tangannya menggenggam pundakku erat, dan untuk sesaat, dunia terasa hening. Tak ada suara motor tetangga, tak ada sayup azan subuh, tak ada getaran di hati, hanya kami berdua. Terbungkus dalam pelukan yang selama ini kuyakini suci. Kupeluk balik, lebih erat, lebih lama. Dadanya hangat. Napasnya terasa di pundakku. Aku menempelkan pipi ke dadanya dan berbisik lirih, dengan suara bergetar yang kutahan sekuat tenaga. Jaga mereka, ya. Jaga anak-anak kita. Jangan tinggalin rumah terlalu lama. Jangan bikin mereka merasa sendiri. Ia diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Iya, katanya pendek, tapi mantap. Aku menatap wajahnya, mencari kebenaran dalam sorot matanya. Tapi pagi itu, aku hanya melihat keteduhan, ketulusan. Atau, mungkinkah hanya aku yang ingin melihatnya begitu? Doakan kami juga ya, lanjutnya sambil mengusap punggungku. Aku mengangguk, mencium punggung tangannya. Tangisan kecil tak bisa lagi kutahan. Tapi aku tak mau merusak momen ini. Aku tak tahu bahwa pelukan itu, cium tangan itu, justru menjadi salam perpisahan. Bukan sebagai istri yang akan kembali dalam pelukan utuh, tapi sebagai wanita yang akan pulang ke rumah yang tak lagi utuh. Tak pernah terlintas dalam benakku bahwa pelukanku pagi itu, yang penuh cinta dan harapan, adalah pelukan terakhir sebagai satu-satunya istri. Karena ketika aku melangkah ke pesawat, mengarungi langit menuju tanah suci, aku membawa satu janji yang kuanggap suci, kepercayaan. Keyakinan bahwa selama aku menunaikan ibadah, ia akan menjaga rumah, menjaga hatinya, menjaga kesetiaan yang selama ini tak pernah kutanyakan karena kupikir, cintanya tak perlu diragukan. Tapi aku lupa. Kesetiaan bukan hanya soal janji yang diucapkan, tapi seberapa kuat ia bertahan saat aku tak di sana untuk mengingatkannya. Malam di tanah suci selalu memiliki cara tersendiri untuk menenangkan hati. Di pelataran Masjidil Haram yang penuh manusia dan doa, aku menemukan ruang paling sunyi, ruang dalam dadaku sendiri. Setelah salat Isya dan tawaf sunnah, aku duduk bersila, memeluk lutut di antara lautan perempuan dari berbagai bangsa. Angin gurun yang hangat menyapu wajahku, sementara langit di atas Ka'bah terlihat begitu agung, tak bertirai. Dalam genggaman tanganku, ponsel sederhana menjadi penghubung antara tanah Allah dan tanah kelahiranku. Di dalam benda kecil itu, tersimpan wajah-wajah yang kurindukan, suamiku, anak-anakku, keluargaku yang kutinggalkan sementara demi menunaikan rindu yang lebih dalam, rindu kepada Sang Pencipta.
Sudah 3 malam berturut-turut aku menghubunginya. Mengirim pesan. Merekam suara. Mencoba video call. Tapi selalu, jawaban yang kuterima hanyalah pesan singkat dan hambar. Maaf, lagi capek. Baru pulang. Sibuk banget hari ini, nanti aku kabarin ya. Ada rapat mendadak. Gak bisa angkat. Awalnya aku berusaha memahami. Aku bukan istri yang manja. Aku tahu bagaimana kerasnya dunia pekerjaan, apalagi di kota besar seperti Jakarta. Tapi, apakah benar sesibuk itu? Bahkan untuk sekadar membalas dengan suara? Aku duduk bersandar pada tiang masjid, menatap ponsel yang tak juga berdering, lalu membuka kamera depan. Di balik cahaya remang-remang lampu Masjidil Haram, aku menatap wajahku sendiri. Lelah, pucat, tapi masih menyimpan senyum. Pelan, aku mulai merekam video. Assalamualaikum. Sayang, hari ini aku salat di Raudah. Panjang sekali aku berdoa di sana. Untuk kamu, untuk anak-anak, untuk kita semua. Aku berdoa agar rumah kita tetap utuh, agar kamu tetap dijaga dalam kesibukanmu. Aku kangen. Tapi lebih dari itu, aku percaya. Aku percaya kamu di sana menjaga semuanya, seperti aku di sini menjaga hatiku. Kukirim. Sambil menarik napas panjang yang berat. Lalu kupandangi layar itu, berharap akan muncul balasan secepatnya. Tapi hanya tanda centang 2. Biru pun tidak. Dan malam-malam selanjutnya, semua menjadi rutinitas yang sama. Aku menanti. Ia tak menjawab. Kadang aku sengaja menelepon jam 2 pagi waktu Arab Saudi, karena tahu di sana pasti belum larut malam. Tapi hasilnya tetap nihil. Tak dijawab. Tak dibalas. Ketika akhirnya tersambung, hanya suara anakku, Raffi, yang terdengar di seberang sana. Bunda, ayahnya lagi keluar. Katanya ada lembur. Tapi ayah tadi bilang dia titip salam. Dan kemudian Vira menyusul dengan suaranya yang polos. Tadi ada tante yang main. Bun. Teman kantor katanya. Tapi aku nggak kenal. Aku tercekat. Lalu buru-buru tertawa kecil agar anak-anak tidak merasakan apapun. Oh, ya? Tante siapa namanya? Tanyaku seolah biasa saja. Nggak tahu. Tapi dia cantik dan wangi kayak bunda kalau habis pakai parfum melati. Parfum melati. Itu aroma khas yang biasa kupakai saat hendak tidur. Aroma yang ia suka. Aroma yang katanya mengingatkan pada rumah dan kenangan. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Tapi aku tidak bertanya lebih jauh. Aku hanya menjawab, iya, nanti bunda telepon ayah ya. Sekarang kamu tidur, jangan lupa doa. Setelah panggilan berakhir, aku menunduk dalam sujud panjang yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku berusaha mengusir prasangka yang mulai datang seperti debu yang menempel di hati, kecil, tapi mengganggu. Aku berusaha tetap tenang. Ini tanah suci. Aku tak ingin mengotori ibadahku dengan buruk sangka. Tapi, bisakah seseorang sepenuhnya ikhlas ketika benaknya diracuni rasa cemas? Aku ingin husnudzon. Aku ingin percaya bahwa dia memang hanya lelah. Bahwa dia memang benar-benar sibuk. Bahwa yang kudengar dari suara anak-anak hanyalah hal biasa. Tapi setiap malam, ketika aku duduk bersandar di kasur tipis kamar hotel, sendirian dengan mukena masih menempel di badan, aku mulai menyadari sesuatu. Kesibukan yang berulang bisa jadi bentuk penghindaran. Dan doa-doa yang kukirim tiap malam mungkin tak pernah sampai padanya. Karena mungkin, dia sudah sibuk mendengarkan suara lain dari hati yang bukan milikku. Namun malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, aku tetap menengadahkan tangan dengan linangan air mata dan berdoa lirih di hadapan Ka'bah. Ya Allah,
Jika engkau ridha, jaga rumah tangga ini. Tapi jika engkau tahu aku akan hancur di dalamnya, tunjukkan kebenaran dengan cara MU. Aku tak ingin pulang membawa luka, tapi jika harus, kuatkanlah aku. Dan di saat ribuan manusia menangis karena rindu kepada Tuhan, aku menangis karena mulai merasa tak lagi dirindukan. Hari itu, Padang Arafah dipenuhi lautan manusia yang menangis dalam diam. Angin panas menyapu tenda-tenda putih yang membentang sejauh mata memandang, dan suara doa terdengar bersahut-sahutan dari segala penjuru, menggema hingga menembus langit. Wukuf di Arafah, puncak haji, puncak penghambaan. Aku duduk bersimpuh di atas sajadah tipis, di dalam tenda yang hanya dibatasi kain dan tiang sederhana. Badanku lelah, mataku berat. Tapi hatiku masih penuh gejolak yang tak bisa kujelaskan. Sejak malam-malam sebelumnya, pesan dari tanah air semakin jarang masuk. Suamiku tak pernah lagi mengangkat telepon. Anak-anakku hanya mengirim pesan suara singkat, dan tak pernah lagi menyebut nama ayah mereka. Aku ingin fokus. Aku ingin khusyuk. Tapi hati manusia, siapa yang bisa memerintahkannya diam? Ya Allah, lirihku di antara sesak udara Arafah, lembutkan hatiku, tenangkan pikiranku. Aku ingin ibadahku ini engkau terima, bukan engkau tolak karena prasangka. Lalu aku tertidur, tanpa sengaja. Mungkin karena tubuh yang letih. Mungkin karena hati yang terlalu gaduh hingga kelelahan sendiri. Dan disitulah mimpi itu datang. Dalam mimpiku, aku berdiri di depan rumah kami. Rumah mungil 2 lantai yang penuh kenangan. Tapi kali ini, rumah itu gelap. Sunyi. Tirai-tirainya tertutup rapat, seperti menyembunyikan sesuatu. Tak ada suara anak-anakku. Tak ada lampu teras yang menyala seperti biasanya. Lalu terdengar suara, tangis anak kecil. Sayup, pelan. Diikuti oleh suara tawa. Tawa perempuan. Asing. Manis, namun dingin. Menusuk. Aku melangkah masuk. Tapi pintu terkunci. Aku menggedor-gedor, memanggil suamiku, memanggil anak-anakku. Tak ada yang membalas. Tawa itu semakin keras. Kini bercampur dengan suara laki-laki, suamiku. Tanganku gemetar saat hendak memutar gagang pintu. Tapi tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri, dan cahaya menyilaukan menerpa wajahku. Aku mencoba menatap ke dalam, tapi yang kulihat hanyalah bayangan 2 tubuh, berdansa dalam cahaya remang, tertawa, saling mendekat, dan lalu aku terbangun. Tubuhku basah oleh keringat meski udara malam Arafah sangat dingin. Jantungku berdegup tak karuan, seolah baru saja lari jauh. Napasku terengah-engah, dan seketika itu pula air mata membasahi pipiku. Ada perasaan sesak, getir, dan gemetar yang tak bisa kugambarkan dengan kata-kata. Seakan Tuhan sedang menyentilku, memberiku gambaran yang tak kuminta, namun tak bisa kuabaikan. Aku langsung bangkit dari tempat tidur tipis itu. Mengambil air wudhu dengan tangan gemetar, lalu membentangkan sajadah. Malam itu, aku bersujud sangat lama, sangat dalam, hingga wajahku menempel pada bumi Arafah yang tandus dan dingin. Di dalam sujud itulah aku berbicara. Bukan dengan lisan, tapi dengan seluruh luka di dada. Ya Allah, jika mimpi itu datang dari bisikan setan, maka jauhkanlah aku dari prasangka. Tapi jika mimpi itu adalah isyarat MU, maka kuatkanlah aku untuk menerima apapun yang akan engkau tunjukkan. Aku di sini untuk menghadap MU, bukan manusia. Tapi jika ada pengkhianatan yang terjadi di belakangku, jika rumahku mulai runtuh saat aku sedang berjuang untuk memperbaiki diri, maka tunjukkanlah. Buka tirai-tirai yang selama ini menutupi. Jangan biarkan aku pulang sebagai istri yang dibohongi.
Malam itu aku menangis sampai tubuhku terguncang. Tapi di tengah kegelisahan yang menyesak, ada satu hal yang perlahan-lahan menguat, keberanian. Aku tahu, kadang Tuhan menjawab doa bukan dengan suara, tapi dengan firasat. Dan jika mimpi itu adalah peringatan dari langit, maka aku bersumpah pada sujudku malam itu, aku akan pulang bukan hanya membawa air zam-zam dan oleh-oleh ibadah, tapi juga membawa mata yang terbuka, dan hati yang siap menerima kenyataan apapun yang akan kutemukan. Karena seorang istri, tak hanya butuh kesabaran, tapi juga keberanian untuk menghadapi kebenaran, meski menyakitkan. Hari itu langit Jakarta tampak sendu. Awan-awan kelabu bergelantung, seakan tahu bahwa seseorang sedang membawa pulang hati yang rapuh dan rindu yang penuh. Aku melangkah keluar dari bandara dengan langkah ringan tapi hati berat oleh rasa syukur. Di pundakku tergantung tas kecil berisi oleh-oleh dari tanah suci, air zam-zam, kurma ajwa, sajadah, dan sebotol kecil minyak wangi. Di dalam dadaku, tersimpan harapan yang jauh lebih besar. Pelukan hangat, tangisan haru, dan senyum anak-anakku yang berebut mencium tangan ibunya. Aku memandangi sekitar, mencari wajah-wajah yang kurindukan. Detik-detik berlalu. Para penjemput mulai menemukan keluarga mereka. Pelukan, teriakan bahagia, tangisan. Semua mengalir di sekitarku, seperti adegan sinetron yang mendadak menjadi nyata. Tapi tidak padaku. Tak ada anak-anakku. Tak ada suamiku. Aku menoleh ke kanan dan kiri, menyapu wajah-wajah satu persatu, berharap salah satunya adalah suamiku yang mungkin menyelinap diam-diam, membawa bunga atau setidaknya senyuman. Tapi tak ada. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang penjemputan. Aku mengenali plat nomornya. Itu mobil kami. Pintunya terbuka. Keluar dari kursi pengemudi, dia. Suamiku. Tapi tidak sendiri. Seorang perempuan muda keluar dari pintu samping. Mengenakan tunik putih tulang, celana kain, dan kerudung yang rapi melilit. Cantik. Terlalu cantik. Wajahnya segar, riasannya halus. Senyumnya tidak lebar, tapi tenang, percaya diri. Seperti seseorang yang merasa berhak berdiri di situ. Aku berdiri mematung, koper di tangan, napas tercekat di tenggorokan. Suamiku berjalan mendekat, tidak tergesa, tidak bersalah, hanya datar. Pandangannya kosong, seolah yang ia temui bukan istri sah yang baru pulang dari tanah suci, tapi hanya kenalan lama yang perlu diberi kabar. Tanpa basa-basi, tanpa pelukan, tanpa kalimat, dia berdiri di hadapanku dan berkata, "Alia, ini Dinda, istri baruku." Untuk sepersekian detik, dunia berhenti berputar. Kata-kata itu masuk ke telingaku, menyelinap seperti pisau tipis, lalu menghujam tepat ke jantung. Aku tak yakin apa yang lebih menyakitkan, kejutannya, ketenangannya, atau kenyataan bahwa ia tak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Aku menatap perempuan di sampingnya. Dinda. Ia hanya menundukkan kepala sedikit, seperti memberi hormat. Tapi bukan hormat karena hormat, melainkan karena menang, dan ingin terlihat anggun di atas reruntuhan hati orang lain. Tanganku gemetar. Kakiku seperti tertanam di lantai bandara. "Ma, maksudmu apa?" tanyaku lirih, hampir tak terdengar oleh diriku sendiri. Dia menghela napas. "Aku nggak bohong. Kami sudah menikah 2 bulan yang lalu. Dinda baik, dan aku harap kamu bisa terima ini dengan bijak. Kita bisa bicara nanti, di rumah." Di rumah. Kata itu seperti cambuk. Rumah mana? Rumah yang dulu kita isi dengan tawa anak-anak? Rumah yang setiap sudutnya kuseka air mataku saat kau pergi pagi-pagi dan pulang malam dengan alasan lembur?
Rumah yang kusebut sorga dalam setiap doaku di depan Ka'bah. Aku menatapnya. Mataku berembun. Tapi air mata tak jatuh. Entah karena harga diri menahannya, atau karena tubuhku sudah terlalu beku untuk bisa menangis. Anak-anak, tanyaku pelan. Dia menghindari pandanganku. Mereka di rumah. Sama Dinda juga. Jadi, bahkan anak-anakku pun sudah kau kenalkan pada perempuan ini? Dalam perjalanan pulang, aku duduk di kursi belakang mobil, terdiam, menatap jalanan kota yang kini terasa asing. Dinda duduk di depan, sesekali berbicara pelan dengan suamiku, dengan suara yang manis, sopan, seperti istri baik yang mengerti etika. Dan suamiku, ia hanya bicara padaku sebatas formalitas. Tak ada rasa bersalah. Tak ada usaha menjelaskan. Seakan pengkhianatan ini sudah sah oleh waktu. Sesampainya di rumah, pintu terbuka. Anak-anakku berlari menghampiri, memelukku. Ah, pelukan itu yang kutunggu sejak dari bandara. Pelukan kecil yang membuat hatiku kembali berdetak. Tapi bahkan momen itu pun terasa pahit. Karena di belakang mereka, Dinda berdiri, tersenyum lembut, memandangi kami seperti seorang ibu sambung yang sudah merasa memiliki tempat. Dan di sanalah aku berdiri. Sebagai istri yang baru pulang dari ibadah paling agung, hanya untuk disambut dengan berita paling keji. Suamiku tak menungguku dengan rindu, tapi dengan pengakuan. Dan hari itu, aku sadar, rumah yang dulu kubela mati-matian, kini bukan lagi milikku. Aku tak pernah membayangkan bahwa rumah yang dulu kubangun dengan cinta, kini berubah menjadi panggung luka yang begitu kejam. Rumah ini, yang dahulu penuh tawa, pelukan anak-anak, aroma masakan, dan doaku yang lirih setiap malam, kini terasa dingin, asing, seperti milik orang lain. Tapi yang paling menyesakan, orang itu tak lain adalah perempuan yang merebut suamiku, dan kini tinggal di bawah atap yang sama denganku. Hari itu, setelah menaruh koper di kamar, aku terdiam lama di ambang pintu. Mataku menyapu sekeliling. Langit-langit kamar masih sama, tapi catnya sudah berganti warna. Spray tempat tidur yang dulu kubeli dengan hasil arisan, berganti motif. Meja riasku diubah posisinya. Bahkan figura fotoku bersama anak-anak dipindah entah kemana. Dan yang paling membuatku terhuyung, di atas nakas, ada foto baru, foto suamiku berdiri bersisian dengan Dinda, mengenakan pakaian adat. Senyumnya lebar. Senyum laki-laki yang telah lupa siapa yang dahulu berdiri di sampingnya saat ia tak punya apa-apa. Aku hanya berdiri, membeku, terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Perempuan itu, Dinda, berjalan mendekat. Ia mengenakan daster lembut berwarna salem. Rambutnya disanggul rapi. Kakinya beralaskan sandal rumah yang dulu kubeli untuk diriku sendiri. Tanpa rasa bersalah, ia tersenyum, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya nyaman, tak terancam oleh keberadaanku. Bu Alia, kalau butuh handuk, ada di lemari atas. Ya, saya udah rapihin kemarin. Saya? Rapihin? Lemari itu lemari pakaian pernikahanku. Lemari yang kuisi dengan baju tidurku, mukena yang kupakai saat mendoakan suamiku setiap malam. Aku tak menjawab. Lidahku keluh. Aku hanya melangkah ke kamar anak-anakku, mencari sedikit kehangatan, sedikit ketenangan dari pelukan mereka. Tapi di sana pun, luka menyambutku. Dinda rupanya sudah membangun tempat di hati mereka. Ada kue yang ia buat bersama anak perempuanku. Ada buku cerita yang ia bacakan untuk anak bungsuku. Dan lebih dari segalanya, ada panggilan Bunda Dinda dari bibir kecil mereka. Hatiku remuk. Malam harinya, aku duduk sendiri di ruang tamu.
Lampu sengaja kupadamkan. Hanya cahaya dari luar jendela yang menerangi wajahku. Aku mendengar tawa kecil dari kamar belakang, kamar yang dulu kamarku. Mereka tertawa. Suamiku dan perempuan itu. Di balik pintu yang dulunya kubuka untuk memberi cinta, kini menjadi ruang yang mengunci kebahagiaanku di luar. Aku menunggu suamiku keluar. Dan saat akhirnya ia datang, dengan handuk di bahu dan wajah tanpa dosa, aku menatapnya lurus-lurus. Aku cuma mau tahu satu hal, kataku lirih. Kapan kamu menikah dengan dia? Ia terdiam. Lalu duduk di depanku. Wajahnya seperti ingin tampak bersalah, tapi terlalu letih untuk bersandiwara. 3 hari setelah kamu berangkat ke Tanah Suci, katanya pelan. 3 hari. 3 hari saja setelah aku mengucap niat di mikat. Setelah aku minta izin padanya untuk mendoakan keluarga kami di depan Ka'bah. Setelah aku mencium tangannya dan menangis karena takut tak kembali. Tangisku pecah malam itu. Tapi bukan karena kaget. Bukan karena kecewa. Tapi karena marah pada diriku sendiri. Karena terlalu percaya. Karena selama ini aku pikir rumah tangga kami baik-baik saja. Aku pikir cinta cukup untuk mengikat seorang lelaki. Ternyata tidak. Cinta bisa kalah oleh godaan. Oleh bosan. Oleh perempuan lain yang tahu kapan harus masuk, dan kapan harus berpura-pura peduli. Malam itu aku menangis dalam diam, menekan suaraku agar anak-anak tak mendengar. Aku tak ingin mereka menyaksikan ibunya hancur. Tapi air mata tak bisa dibohongi. Setiap tetesnya membawa tanya. Kenapa? Kenapa harus aku? Kenapa saat aku sedang memperjuangkan akhirat, dunia justru mengkhianatiku? Dan lebih menyakitkan lagi, aku menangis bukan di rumah orang, tapi di rumahku sendiri, yang kini terasa seperti milik orang lain. Mulut manusia lebih tajam dari belati. Dan sayangnya, tak ada perban untuk luka yang ditorehkannya. Beberapa hari setelah aku kembali dari Tanah Suci, suasana kompleks perumahan yang dulu hangat terasa dingin menusuk. Ibu-ibu yang biasanya menyapa hangat saat aku menyiram bunga di pagi hari, kini hanya melirik sekilas lalu berbisik pelan di balik masker mereka. Anak-anak yang biasa bermain di halaman rumah, kini ditarik menjauh oleh ibunya saat aku keluar membawa keranjang belanja. Semua berubah. Pagi itu, saat aku ke warung membeli kebutuhan dapur, aku mendengar bisik-bisik di balik rak deterjen. 2 ibu sedang berbicara lirih, tapi cukup keras untuk sampai ke telingaku. Itu tuh, Bu Alia, istri tua yang katanya nggak mau dimadu. Padahal kan sekarang zamannya adil, tinggal mau nerima apa enggak. Iya, katanya sih dia tuh terlalu sibuk ngaji, ngurus pengajian, sampai lupa ngurus suami. Ya wajar kalau suaminya cari yang lain. Hatiku mencelos. Tanganku yang memegang minyak goreng gemetar. Ingin rasanya aku menyela dan berkata, kalian salah. Kalian gak tahu apa-apa. Tapi yang keluar dari mulutku hanya napas berat dan mata yang cepat-cepat berkaca. Aku pulang dengan langkah berat. Kepalaku menunduk. Tapi begitu sampai di rumah, fitnah itu belum selesai. Bahkan di dalam rumahku sendiri, kebohongan itu menjelma menjadi kebenaran yang dipoles dengan percaya diri. Suamiku, lelaki yang dulu bersumpah di depan penghulu akan menjagaku, kini menyebarkan cerita palsu tentangku. Kudengar dari tetangga dekat yang diam-diam masih peduli padaku. Katanya, suamiku bilang kalau aku terlalu fanatik. Bahwa sejak ikut kajian dan aktif di majelis taklim, aku berubah jadi istri yang dingin, jauh, dan tak lagi peduli pada suami. Alia itu orangnya keras kepala. Semua diatur sama dia. Aku udah berusaha bertahan. Tapi ya, aku juga manusia. Begitu katanya dalam sebuah obrolan dengan tetangga lelaki yang bocor kemana-mana. Padahal, aku hanya ingin jadi istri yang baik.
Aku ikut kajian bukan karena menghindari dia, tapi karena ingin menjadi lebih baik. Untuk dia, untuk anak-anak, untuk akhirat kami. Aku belajar mengendalikan emosi, menahan amarah, memaafkan, dan sabar. Tapi rupanya, dia justru memakai niat baikku sebagai senjata untuk menjatuhkan namaku. Kini, aku bukan hanya ditinggal, tapi juga difitnah. Lebih menyakitkan dari diselingkuhi adalah disalahkan atas luka yang tak pernah kau sebabkan. Aku menjadi perempuan yang dicap tak tahu diri, yang katanya terlalu religius hingga lupa menjadi istri, yang katanya dingin, padahal hatinya menyala karena cinta yang tak dihargai. Bahkan saat aku berdiam diri pun, mereka tetap mencabik namaku. Anak-anakku pun ikut merasakannya. Di sekolah, anak bungsuku pernah pulang sambil menangis. Bu guru bilang, kalau ibuku harusnya lebih sabar, kenapa nggak ikhlas ayah nikah lagi? Aku memeluknya erat. Aku ingin menjelaskan. Tapi bagaimana mungkin menjelaskan pada anak kecil tentang sesuatu yang bahkan orang dewasa pun suka salah mengerti? Malam itu aku berdoa, tak seperti biasanya. Bukan doa meminta kekuatan, tapi doa dengan amarah yang tertahan. Ya Allah, aku sudah diam. Tapi jika diamku justru membuat mereka semakin berani menginjak harga diriku, maka tunjukkan keadilan MU. Bukan karena aku ingin membalas, tapi karena aku ingin tahu bahwa engkau benar-benar melihat. Aku duduk di ruang tamu sendirian malam itu. Lampu-lampu rumah mulai padam, suara-suara mulai sunyi. Tapi pikiranku tak bisa diam. Aku mencoba menulis, mencoba membaca Al-Quran. Tapi setiap huruf yang kubaca, setiap ayat yang kuhafal, seperti berubah menjadi cermin yang memantulkan luka. Dan malam itu, aku akhirnya tahu, yang paling menyakitkan bukan pengkhianatan, tapi fitnah yang menyertainya, yang membuatku tak hanya kehilangan cinta, tapi juga nama baik, martabat, dan rasa aman di tengah lingkungan yang dulu kupanggil rumah. Tak ada yang lebih menyiksa daripada melihat anak-anak yang kau lahirkan dengan nyawa, perlahan dijauhkan darimu, oleh orang yang dulu kau cintai, dan perempuan yang bahkan tak kau kenal setahun lalu. Hari itu, aku pulang lebih awal dari majelis. Biasanya aku menenangkan diri di sana, belajar menata hati, mencoba memahami takdir yang tak pernah kupinta. Tapi hari ini hatiku gelisah. Ada perasaan tak enak yang membuat langkahku tergesa. Aku ingin memeluk anak-anakku, sekadar mencium kening mereka, memastikan mereka masih utuh, meski rumah tangga kami tidak. Namun, sesampainya di rumah, kamar anak sulungku kosong. Kasurnya rapi, lemari terbuka, dan pakaian-pakaiannya tak lagi di sana. Aku panik. Azam, panggilku berkali-kali, meski sudah jelas tak ada jawaban. Lalu dari dapur, Dinda muncul sambil menenteng gelas jus. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Oh, Kak Azam pindah ke rumah ibu saya. Katanya, biar bisa fokus belajar. Lagian, di sana lebih tenang katanya. Saya antar tadi pagi, ucapnya santai. Aku terdiam. Tubuhku kaku. Pindah? Tanyaku dengan suara nyaris tercekat. Ya, Mas bilang, biar dia lebih nyaman di sana. Toh selama ini Kak Azam memang lebih dekat sama saya. Ucapnya lagi, masih dengan senyum kecil di bibir. Seolah membahas anakku seperti membahas barang yang bisa dititip dan dipindahkan sesuka hati. Lebih dekat? Hatiku berontak. Aku yang mengandungnya 9 bulan. Aku yang menyusuinya, mendongeng sebelum tidur, menemaninya saat demam tengah malam. Bagaimana bisa Dinda, perempuan yang bahkan belum genap 1 tahun di rumah ini, mengklaim kedekatan yang lahir dari sekadar hadiah dan ajakan jalan-jalan? Aku masuk ke kamar dengan langkah gemetar. Di atas meja, ada sisa kertas kado,
Dari jam tangan mahal yang pernah kucegah untuk dibeli karena menurutku anak SMA tak butuh barang semahal itu. Dan sekarang, benda itu digunakan untuk mencuri hati anakku sendiri. Aku duduk di tepi ranjang. Mataku panas. Jiwaku seolah terkoyak. Dan saat aku mencoba memanggil anak bungsuku, Naila, yang masih berumur 6 tahun, aku mendengar tangis dari kamar belakang. Tangisan lirih, seperti ingin ditahan tapi tak kuasa. Naluri ibuku langsung berlari ke sana. Aku buka pintu pelan, dan kulihat Naila duduk di sudut, memeluk boneka lusuhnya, sambil terisak pelan. "Naila sayang, kenapa?" tanyaku pelan, sambil berlutut di depannya. Ia mengangkat wajah. Matanya sembab. Tadi Naila manggil-manggil ibu, terus Bunda Dinda marah. Katanya Naila jangan manja, harus belajar sayang sama Bunda Dinda juga. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku peluk tubuh mungil itu erat-erat. Tangisku tak bisa kubendung lagi. Bukan hanya karena Naila menangis, tapi karena dia harus meminta izin untuk merindukan ibunya sendiri. Malam harinya, aku coba bicara baik-baik dengan suamiku. "Kita harus bicara tentang anak-anak," kataku sambil menahan emosi. Tapi ia hanya duduk santai di ruang tengah, dengan wajah yang tak lagi memuat rasa bersalah. Apa yang mau dibicarakan? Azam udah besar, dia milih sendiri. Dan Naila, dia juga harus belajar nerima keadaan. "Nerima?" Suaraku meninggi. "Kau pikir ini perkara memilih mainan atau menu makan siang? Ini tentang hati mereka. Tentang rasa kehilangan yang mereka tak tahu cara mengungkapkannya." Dia menatapku tajam. "Jangan bawa-bawa emosi. Kamu yang pergi lama, kamu yang terlalu sibuk dengan kegiatanmu. Sekarang kamu datang dan merasa paling tahu soal anak-anak." Aku terdiam. Tersengat. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk lambat-lambat. Aku berdiri. Melangkah ke kamar. Memeluk Naila yang sudah tertidur sambil terisak dalam mimpi. Dan malam itu aku tahu, aku bukan hanya kehilangan suami, tapi juga perlahan kehilangan hakku sebagai ibu. Aku merasa tak punya kendali atas rumahku sendiri. Anak sulungku sudah dijauhkan, anak bungsuku ditekan agar menyebut nama lain sebagai pengganti. Dan aku hanya tamu di rumah yang dulu kusebut surga. Aku kira, setelah dirampasnya hatiku, rumahku, dan anak-anakku, tak ada lagi yang bisa ia ambil dariku. Tapi ternyata aku salah. Ternyata orang yang telah terbiasa mengkhianati, tak pernah tahu batas dari keserakahan. Hari itu, aku menerima telepon dari paman jauh kuku, satu-satunya keluarga dari almarhumah ibuku yang masih menjaga komunikasi. Suaranya terdengar canggung namun waspada. "Alia, kamu tahu nggak, tanah warisan dari ibumu itu, katanya mau dijual sama suamimu? Katanya udah ada yang survei lokasi." Darahku berdesir kencang. Dadaku panas. Dunia terasa goyah. Tanah itu, satu-satunya peninggalan dari ibuku. Tanah kecil di ujung desa, yang dulu ia rawat dan sisihkan untukku. Bukan karena luasnya, tapi karena artinya. Karena itu adalah lambang cinta terakhir dari seorang ibu untuk anaknya. Tanpa pikir panjang, aku ambil map coklat tempat seluruh dokumen warisanku simpan. Aku susuri satu persatu, sertifikat, akta hibah, fotokopi surat wasiat lama. Tapi mataku segera menyorot satu hal, nama di atas sertifikat masih nama ibuku. Belum kurus balik nama, karena dulu, aku percaya. Kupikir tak akan ada orang yang tega menjual milik orang yang sudah wafat, apalagi milik istri sendiri. Kupikir salah. Sore itu juga, aku pergi ke kantor notaris. Dengan langkah terburu, hati yang terbakar, dan air mata yang hanya bisa kuseka dalam diam.
Bu Alia, berkas-berkasnya sudah cukup lengkap. Kita bisa mulai proses balik nama. Tapi butuh waktu, kata notaris, mencoba menjelaskan prosedur dengan nada tenang. Tolong sabar ya, Bu. Aku menatapnya lurus. Saya sudah sabar terlalu lama, Pak. Kalau bukan karena saya tahu hari ini, mungkin besok tanah itu sudah dijual, dan saya hanya bisa menangis menyesal. Setelah keluar dari kantor notaris, aku tak langsung pulang. Aku duduk di taman kecil, di bawah pohon trembesi, menatap langit yang mulai menguning. Hatiku sesak, tapi juga mulai terisi sesuatu yang berbeda, ketegasan. Ini bukan hanya tentang harta. Ini tentang hakku. Tentang perjuangan ibu yang menabung bertahun-tahun demi tanah itu. Tentang martabat yang selama ini diinjak dengan senyum palsu. Malamnya, aku kumpulkan keberanian. Di ruang tengah, saat suamiku duduk sambil memainkan ponsel, aku lempar map dokumen ke atas meja. Ia menatapku heran. Lalu memandang map itu, membuka perlahan. Apa ini? Tanyanya datar. Surat warisan. Dan surat balik nama. Mulai hari ini, tanah itu bukan milik siapa-siapa, selain aku dan anak-anakku. Ia memicingkan mata, mencoba tetap tenang. Kenapa kamu tiba-tiba urus semua ini? Aku cuma mau memanfaatkan aset yang nganggur. Kan demi masa depan keluarga. Keluarga siapa? Potongku tajam. Kamu pikir aku nggak tahu? Tanah itu mau kamu pakai buat DP rumah buat perempuan itu? Atau buat bayar cicilan mobil barunya? Kamu lupa, aku bukan perempuan bodoh yang bisa kamu tipu dengan kata-kata manis. Ia berdiri, mencoba membalas. Tapi aku lebih cepat. Untuk pertama kalinya, aku bicara tanpa gentar. Aku tidak ikhlas. Satu jengkal pun hartaku, apalagi dari ibuku, tidak akan kupakai untuk menghidupi pelakor. Tidak untuk dia, tidak untuk gaya hidupmu yang munafik. Dia terdiam. Seketika, nafasnya teratur, tapi matanya mulai menyala. Kamu makin kurang ajar, Alia. Aku tersenyum miris. Kalau membela hak sendiri dianggap kurang ajar, mungkin selama ini aku terlalu sopan. Malam itu aku tidur lebih tenang. Bukan karena masalah sudah selesai, tapi karena aku tahu, untuk pertama kalinya, aku berdiri untuk diriku sendiri. Aku tak peduli lagi jika rumah ini makin seperti medan perang. Aku tak takut jika ia marah, mengancam, bahkan meninggalkan. Karena sekarang, aku sudah tahu, yang harus aku pertahankan bukan lelaki yang mengkhianatiku, tapi warisan cinta yang ditinggalkan ibuku, dan masa depan anak-anakku. Dan aku bersumpah, aku akan menjaga warisan itu. Seperti aku menjaga diriku sendiri yang hampir hilang karena cinta yang salah. Kupikir ia hanya ingin suamiku. Kupikir, setelah mereka resmi menikah, ia akan puas, bahwa perebutan itu telah usai, dan aku bisa menjalani hidupku dalam ketenangan yang tersisa. Tapi ternyata, aku salah besar. Perempuan itu, Dinda, bukan hanya seorang pelakor. Ia bukan hanya gadis muda dengan wajah manis dan suara lembut yang merebut hati suamiku dengan rayuan dan air mata palsu. Ia adalah perencana. Seorang manipulatif ulung yang tahu persis bagaimana memutar dunia sesuai kehendaknya. Dan sayangnya, ia sangat berhasil. Mulanya halus. Sangat halus. Ia hanya membantu di toko suamiku. Mengatur sedikit bagian keuangan. Katanya, biar Bapak bisa fokus istirahat, saya bantu-bantu sedikit ya. Lalu, ia mulai mengganti staf. Orang-orang lama yang dulu ikut merintis usaha dari nol bersama kami, satu persatu diberhentikan. Diganti dengan orang-orang barunya, yang katanya lebih modern, lebih
profesional. Padahal, lebih mudah dikendalikan. Salah satu staf lama, Mbak Sinta, bahkan datang padaku dengan wajah penuh kekecewaan. "Bu, saya bukan gak terima diberhentikan. Tapi caranya itu loh. Dinda bilang ke suami ibu kalau saya suka ngambil duit toko." Astagfirullah, Bu. Demi Allah, saya nggak pernah. Aku menahan tangis, menggenggam tangan Mbak Sinta erat-erat. Aku tahu benar dia orang jujur. Tapi siapa yang akan percaya kalau semua sudah ada di bawah kendali perempuan yang tahu cara memutarbalikkan fakta? Dia bukan sekadar masuk ke rumahku. Dia mengambil alih. Tanpa aku sadari, foto-fotoku satu persatu hilang dari dinding rumah. Foto pernikahan kami diganti dengan lukisan kaligrafi. Foto-foto anak-anak bersama denganku tak lagi ada di meja. Bahkan taplak meja dan gorden yang dulu kupilih sendiri bersama suamiku diganti dengan gaya minimalis. Dingin, mewah, tapi tak berjiwa. Aku datang ke rumah itu suatu siang untuk menengok Naila. Tapi yang menyambutku bukan senyum suamiku, bukan tawa anakku, melainkan wajah datar Dinda yang berdiri di ambang pintu dengan tangan terlipat di dada. "Maaf, Bu Alia, Bapak lagi istirahat, dan Naila lagi tidur siang. Kalau mau ketemu, sebaiknya janjian dulu, di luar jam istirahat." Nada bicaranya lembut, tapi matanya menusuk. "Ini rumah saya juga, Din. Saya punya hak datang kapanpun saya mau." Ia tersenyum miring. "Oh iya? Tapi sekarang rumah ini sudah dikelola sama saya. Apapun yang terjadi di dalam, saya yang atur. Termasuk siapa yang boleh masuk, dan siapa yang tidak." Aku nyaris tak bisa bernapas. Ingin rasanya menampar wajah itu, yang seolah polos padahal penuh racun. Tapi aku menahan. Karena yang berdiri di hadapanku bukan lagi sekadar wanita simpanan. Tapi ratu baru di kerajaan yang dulu kubangun dengan air mata dan kesetiaan. Dan suamiku? Ia menutup mata. Atau pura-pura tidak melihat. Karena siapa yang tidak tergoda dengan manajemen yang teratur, bisnis yang makin berkembang, dan istri muda yang tak hanya memanjakan tubuh, tapi juga mengatur strategi? Aku menatapnya dari kejauhan suatu hari, saat ia duduk di toko bersama Dinda. Mereka tertawa. Ia terlihat rileks, bahkan lebih muda dari usianya. Dinda menggenggam tangannya di atas meja, sambil menunjukkan dokumen-dokumen. Ia seperti sekretaris pribadi yang merangkap istri, dan pelindung bisnis sekaligus penjaga gerbang hatinya. Tapi aku tahu satu hal pasti. Wanita itu punya rencana besar. Bukan hanya mengambil suamiku, tapi menghancurkan setiap jejak keberadaanku, menghapus eksistensiku sebagai istri pertama, sebagai ibu, bahkan sebagai bagian dari sejarah hidupnya. Tapi aku juga bukan perempuan yang mudah dilenyapkan. Aku mulai mencatat setiap kejadian, setiap saksi, setiap perubahan drastis yang terjadi dalam bisnis. Aku diam, tapi mataku terbuka. Aku bukan lagi Alia yang dulu. Dan jika mereka berpikir aku akan menyerah hanya karena mereka lebih kuat, maka mereka salah besar. Karena perempuan yang disakiti bisa jadi kekuatan yang tak terduga. Dan aku bersumpah, ini belum selesai. Aku tahu, waktu tak pernah gagal menunjukkan siapa yang tulus dan siapa yang licik. Sejak awal, aku sudah mencium bau busuk di balik senyum manis wanita itu. Tapi aku memilih diam. Bukan karena lemah. Bukan karena kalah. Tapi karena aku tahu, ada yang lebih kuat dari segala tipu muslihat. Doa dari hati yang terluka tapi ikhlas. Beberapa bulan setelah mereka bersatu, kabar mulai menyusup perlahan. Dari tetangga toko. Dari mantan karyawan yang masih setia padaku.
Dari kerabat jauh yang sesekali lewat dan memerhatikan. Bu Alia, toko sekarang sepi banget. Katanya pemasok udah banyak yang gak mau kerja sama. Ada yang bilang uang kas toko hilang. Padahal omzet gak turun drastis. Tapi entah kenapa, gaji karyawan sering telat. Aku hanya tersenyum. Hati ini ingin menangis, tapi juga tak bisa memungkiri, ada kelegaan yang perlahan tumbuh. Bukan karena kebangkrutan mereka, tapi karena Tuhan sedang bekerja. Dengan caranya sendiri, pelan tapi pasti. Suamiku, lelaki yang dulu berdiri di sisiku dengan semangat membara, kini terlihat berbeda. Matanya mulai redup. Tubuhnya kurus. Rambutnya mulai dipenuhi uban yang tumbuh tak beraturan. Beberapa kali aku melihatnya dari jauh, duduk di depan toko yang nyaris kosong, menatap jalan seperti orang linglung. Lalu ku dengar kabar, beberapa rekening atas nama bisnis mulai dibekukan. Pajak-pajak yang tak terbayar. Tagihan yang menumpuk. Dan aku tahu, semua itu bukan karena nasib buruk. Tapi karena ia mempercayakan kerajaan pada ratu yang salah. Dinda, si istri muda yang dulu tampil rapi dan elegan, kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Sudah tak serajin dulu datang ke toko. Mulai lebih sering terlihat di kafe mahal bersama teman-temannya. Mobil baru, tas baru, dan perjalanan keluar kota dengan dalih riset pasar. Padahal fotonya terpampang jelas di media sosial, sedang berpose di pantai dengan caption motivasi murahan. Wanita harus menikmati hasil dari perjuangannya sendiri. Lucu sekali. Perjuangannya? Atas nama siapa semua itu dibangun? Tapi aku tetap diam. Aku tidak membalas. Tidak menyindir. Tidak membuat status. Karena aku tahu, Tuhan belum selesai menuliskan akhir cerita ini. Di malam-malam sepi, aku hanya bersujud. Air mata jatuh di atas sajadah. Aku tak lagi berdoa agar mereka hancur. Tidak, aku sudah lelah membalas dendam. Aku hanya berdoa. Ya Allah, tunjukkan yang benar adalah benar. Dan yang salah adalah salah. Biarkan mereka runtuh karena kebohongan mereka sendiri. Dan bangkitkan aku dari luka yang mereka torehkan. Aku tahu, ini belum akhir. Tapi ini awal dari apa yang dulu kusebut keadilan. Dan di tengah kehancuran mereka yang perlahan, aku berdiri di tengah runtuhan hatiku sendiri, membangun ulang hidupku. Dengan doa, dengan sabar, dengan keyakinan bahwa perempuan yang tersakiti bisa jadi jauh lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Ada saatnya langit yang kelabu akhirnya mengguyur hujan keadilan. Dan saat itu tiba, aku hanya bisa terdiam, menyaksikan semua dari kejauhan. Suamiku, lelaki yang dulu bersumpah akan melindungiku seumur hidup, yang menggenggam tanganku di pelaminan, kini berdiri di depan rumah kontrakan sempit, dengan mata bengkak dan wajah tak lagi menyisakan wibawa. Tak ada lagi dasi mahal. Tak ada lagi mobil mewah parkir di garasi. Bahkan sandal jepitnya pun sudah putus sebelah. Aku mendengar kabar itu pertama kali dari tetangga lamaku, Bu Ati, yang suaranya selalu antusias bila membawakan berita baru. Bu Alia, sudah tahu belum? Dinda itu kabur. Bawa kabur uang toko, emas, bahkan katanya surat tanah yang sudah dia buat palsunya juga dibawa semua. Suami ibu sekarang gak punya apa-apa. Awalnya aku hanya diam. Tak ada kejutan di wajahku. Tak ada sorak kemenangan, apalagi tawa sinis. Yang ada hanya hembusan napas panjang, dan air mata yang menggenang perlahan. Bukan karena iba, tapi karena akhirnya, semua kebohongan itu runtuh dengan sendirinya. Mobil disita karena cicilan menunggak 5 bulan. Warung yang dulu ramai dengan pelanggan setia, kini tutup total. Barang-barang inventaris pun sudah dijual entah kemana. Konon,
Semua uang hasil penjualan itu dikirimkan oleh Dinda untuk investasi properti, yang ternyata hanyalah skema penipuan yang ia rancang sendiri. Lebih dari itu, Dinda ternyata tidak hanya mencuri uang. Ia mencuri kepercayaan. Ia menyuruh suamiku menandatangani berkas, kerja sama bisnis, yang ternyata adalah surat kuasa jual beli palsu. Dengan tanda tangan itu, ia berhasil menjual harta terakhir yang tersisa, tanpa sepengetahuan siapapun. Dan setelah semua harta dilenyapkan, ia menghilang seperti bayangan malam, tanpa jejak. Ponselnya tak bisa dihubungi. Media sosialnya lenyap. Rekeningnya kosong. Polisi belum bisa bergerak karena bukti masih terbatas. Dan suamiku hanya bisa terduduk, menatap kehancuran yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Suatu sore, aku mendengar langkah kaki di depan rumah. Pelan, ragu, dan seolah menanggung beban dunia. Saat kubuka pintu, dia berdiri di sana, kumal, lusuh, dan tak lagi seperti lelaki yang dulu kutemani dari nol. "Alia, aku nggak tahu harus kemana lagi," katanya dengan suara parau. "Dinda, dia ninggalin aku. Semua uang habis. Aku ditipu." Aku menatapnya lama. Dingin. Hampa. Hati ini tak lagi bergetar. Dulu mungkin aku akan luluh. Akan menangis. Akan membuka pintu selebar mungkin dan memaafkan. Tapi tidak hari ini. Tidak setelah semua luka yang kutanggung sendirian. Tidak setelah anak-anakku ditinggalkan. Tidak setelah martabatku diinjak-injak tanpa penyesalan. "Kamu tidak ditipu, Mas," kataku tenang. "Kamu menuai apa yang kamu tanam." Ia terdiam. Menunduk. Bibirnya bergetar, seolah ingin menangis, tapi air mata pun tampaknya sudah habis. "Aku salah. Aku bodoh. Tapi kamu masih istri sahku, kan? Bisa nggak bantu aku berdiri lagi?" Aku tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang pahit. Penuh pelajaran. "Aku pernah jadi istrimu. Iya, tapi kamu sendiri yang membakar rumah kita. Dan sekarang, kamu berdiri di atas abu." Aku menutup pintu perlahan. Bukan dengan amarah, tapi dengan keputusan bulat. Di balik pintu itu, aku tahu aku menang. Bukan karena dia hancur, tapi karena aku berhasil bertahan dan tidak menjadi seperti mereka. Dan dalam hati aku berkata, "Terima kasih, Dinda. Karena dengan semua kebohonganmu, kau telah menyelamatkanku dari cinta yang semu. Kau ambil semuanya, tapi kau juga yang membuka mataku. Bahwa kebebasanku, harga diriku, dan ketegasanku jauh lebih berharga dari lelaki manapun." Pengkhianatan itu akhirnya terbalas. Bukan olehku, tapi oleh semesta yang melihat segalanya. Hari itu langit mendung, seperti menyesuaikan suasana yang bergemuruh dalam dadaku. Aku sedang menyapu halaman rumah ketika kudengar suara langkah kaki berat di depan pagar. Pelan, ragu, dan penuh beban. Seolah setiap langkahnya membawa dosa-dosa masa lalu yang tak bisa ia hapus. Saat kuangkat wajahku, di sanalah dia, lelaki yang dulu kusebut suami. Yang pernah kucintai dengan seluruh nafas, yang pernah kujaga dalam setiap sujud doaku. Kini berdiri lusuh, dengan pakaian kusut, mata sembab, dan wajah yang tak lagi menyisakan keangkuhan masa lalu. Tak ada mobil, tak ada arloji mahal, tak ada senyum percaya diri. Bahkan sepatu yang dikenakannya berlubang di bagian samping. Ia datang, telanjang dari segala harga diri yang dulu membuatnya meninggalkanku. Di belakangnya, kulihat dua sosok kecil yang sangat kukenal. Anak-anakku. Mereka tak memeluk ayahnya. Mereka berlari ke arahku. "Bunda,
seru Naila, menangis, memeluk pinggangku erat-erat. Kami mau tinggal sama bunda lagi. Aku nggak mau ke rumah itu. Aku merangkul mereka, menggenggam mereka seolah ingin menyatukan kembali jiwa-jiwa yang sempat tercerai. Dalam pelukan itulah, aku menoleh lagi pada lelaki itu, yang kini hanya seorang pria asing yang pernah menghancurkan hidup kami. Dia berjalan mendekat, lututnya goyah, tubuhnya gemetar. Alia, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Rumah udah disita. Kontrakan terakhir pun ditinggalin Dinda pas kabur. Semua aset dibawa. Aku bahkan gak punya uang buat makan tadi pagi. Suara itu bergetar. Tangisnya pecah di halaman rumahku. Air mata mengalir deras, tanpa malu, tanpa topeng. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar jatuh. Maafkan aku, Alia. Tolong, maafkan aku sadar aku salah. Aku menyesal. Aku kehilangan semuanya. Tapi aku nggak mau kehilangan kalian. Aku berdiri diam. Mendengarnya, merasakannya. Tapi tidak terguncang. Dulu mungkin aku akan langsung luluh. Aku akan menangis dan memeluknya. Karena begitulah hatiku yang dulu, mudah pecah, mudah percaya. Tapi luka terlalu dalam, dan waktu telah menyembuhkan bukan dengan kelembutan, melainkan dengan kekuatan. Aku memandangi wajahnya yang dulu tampan dan percaya diri, kini penuh kerutan, bekas air mata, dan keruntuhan. Kamu datang saat kamu tak punya apa-apa lagi. Tapi saat kamu punya segalanya, kamu buang kami tanpa pikir panjang. Dia terisak. Aku tahu. Aku bejat. Aku bodoh. Tapi tolong beri aku kesempatan. Kesempatan itu sudah kamu bakar, Mas. Suaraku dingin, tenang, tapi tajam. Dan aku bukan Alia yang dulu. Ia terduduk di lantai semen, menangis seperti anak kecil. Tapi aku tak mendekat. Aku hanya menggenggam tangan anak-anakku lebih erat. Karena aku tahu, tugas utamaku bukan lagi menenangkan lelaki yang menyesal, tapi membesarkan anak-anak yang pernah ditelantarkan. Maaf, kataku pelan, bukan karena aku pendendam, tapi karena aku mencintai diriku sendiri sekarang. Lalu aku masuk rumah, menutup pintu perlahan. Bukan untuk mengusir, tapi untuk menegaskan, aku tak mau lagi hidup dalam kebohongan. Dan di balik pintu itu, aku tahu, dia pulang. Tapi bukan ke rumah. Dia pulang kepada kenyataan bahwa dia telah kehilangan harga dirinya. Aku memulainya dengan tangan gemetar dan mata sembab. Dapur mungil di rumah kontrakan inilah saksinya. Tempat aku dulu sering menangis di depan wajan, bertanya pada Tuhan, apa aku masih bisa hidup dengan harga diri? Tapi di balik tangis itu, aku tak membiarkan apiku padam. Berawal dari satu telepon dari teman jamaah haji, Bu Ramlah. Ia bertanya pelan, seolah takut menyinggung, Alia, bisa nggak bikinin 10 nasi kotak buat acara pengajian di rumah? Aku terdiam sejenak. Bukan karena tak bisa, tapi karena aku sudah lama tak percaya diri. Tapi suaraku akhirnya keluar, lirih namun pasti. Bisa, Bu. Insya Allah saya siapkan. Malam itu aku memasak dengan tangan yang gemetar tapi hati yang penuh harap. Ayam bumbu kuning, sambal goreng ati, oseng buncis, dan nasi pulen hangat dengan kerupuk yang masih renyah. Kubiarkan uap masakan menyatu dengan doaku, dengan setiap helaan napas yang menahan perih tapi juga penuh cinta. Dan dari 10 kotak itu, semuanya berubah. Keesokan harinya, telepon lain datang. Bu, saya kemarin nyobain nasi kotaknya di pengajian Bu Ramlah. Enak banget. Bisa pesan 30 buat acara arisan minggu depan?
Hari demi hari, pesanan datang. Dari 10 menjadi 30. Dari 30 menjadi 100. Aku mulai kesulitan memasak sendiri, tapi tak ingin menolak rezeki. Lalu aku berpikir, kenapa aku harus sendiri? Bukankah banyak perempuan seperti aku yang butuh bangkit? Aku mulai mencari mereka, para janda yang pernah dibuang, para ibu yang ditinggal suami tanpa kabar, para perempuan yang dipaksa kuat karena tak ada pilihan lain. Mau bantu saya masak? Kita bagi hasil. Yang penting halal dan saling bantu, kataku pada mereka. Dan mereka datang. Dengan wajah penuh harap, tangan yang terampil, dan semangat yang mulai hidup kembali. Rumahku berubah jadi dapur besar. Meja ruang tamu jadi tempat motong sayur. Teras jadi tempat packing nasi kotak. Tangisan bayi-bayi kami pun saling bersahutan dengan suara penggorengan dan panci kukus. Kami tertawa. Kami lelah. Tapi kami bahagia. Dan dari sana, usaha kami tumbuh. Aku mendaftarkan nama usaha kami, Dapur Pelita Hati, karena kami semua pernah gelap dan ingin jadi cahaya bagi satu sama lain. Dari dapur kecil, kami pindah ke ruko, lalu ke dapur industri. Kami dapat kontrak catering harian kantor, sekolah, hingga pemesanan ribuan nasi box per event. Aku bahkan sering diundang berbicara di komunitas perempuan, tentang bagaimana dapur bisa menjadi medan perjuangan, bukan hanya tempat air mata. Suatu hari, seorang wartawan lokal datang mewawancaraku. Apa yang membuat Ibu Alia tidak menyerah, meski sudah dihancurkan begitu dalam? Aku menatap matanya, lalu menjawab pelan, tapi tegas. Karena saya tahu, saya berharga. Dan saya ingin semua perempuan tahu, bahwa harga diri tidak akan pernah bisa dibeli kembali oleh lelaki yang meninggalkan kita. Tapi bisa dibangun oleh kekuatan yang tumbuh dari dapur kecil kita sendiri. Hari ini, restoran kami berdiri megah di pusat kota. Logo kami adalah gambar sendok dan tangan saling menggenggam. Karena bisnis ini bukan hanya soal makanan, tapi soal harapan, soal harga diri, soal perempuan yang bangkit bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk perempuan lain yang pernah patah. Dan kadang, saat restoran sepi sore hari, aku duduk di sudut ruangan, menatap dapur besar itu, dan aku membisikkan pada diriku sendiri, terima kasih, Tuhan, karena Kau hancurkan aku dulu, agar aku bisa membangun sesuatu yang lebih kokoh dari sebelumnya. Aku tidak pernah menduga bahwa luka-luka yang dulu kusembunyikan rapat, yang kutangisi dalam sepi, yang kuanggap aib dan kutelan sendiri, justru menjadi jalan pembuka untuk terangkatnya martabatku. Bukan karena ingin terkenal, tapi karena kisahku ternyata menyentuh hati banyak orang. Semuanya bermula dari undangan kecil. Seorang mahasiswi semester akhir dari Fakultas Komunikasi datang ke restoranku, dengan wajah gugup tapi semangat berkobar. Bu Alia, saya sedang buat konten tugas akhir tentang perempuan pejuang UMKM. Saya dengar cerita ibu dari salah satu pelanggan. Bolehkah saya wawancarai? Aku tersenyum. Tak ada yang spesial kurasa. Tapi aku mengiyakan. Kami duduk di sudut restoran. Aku bicara seperti biasa, tanpa naskah, tanpa rencana, hanya menceritakan apa adanya. Tentang haji yang berujung dikhianati, tentang tangis anak-anak, tentang dapur mungil, dan perempuan-perempuan yang ikut bangkit bersamaku. Seminggu kemudian, video itu viral. Salah satu influencer terkenal membagikan ulang, diiringi narasi menyentuh. Dulu ia dibuang, kini ia memberdayakan. Dari dapur kecil ke ratusan pekerja. Ini bukan kisah sinetron. Ini nyata. Ini Ibu Alia. Komentar demi komentar mengalir. Saya ikut menangis nontonnya, Bu.
Saya juga ditinggal suami, dan kisah ini memberi saya harapan. Alia adalah contoh nyata bahwa luka bukan akhir dari cerita. Ponselku tak berhenti berdering. Wartawan lokal, komunitas perempuan, bahkan radio nasional menghubungi. Undangan demi undangan datang. Seminar perempuan, pelatihan kewirausahaan, talk show Ramadan, hingga undangan ke televisi nasional. Aku duduk di sofa empuk studio, mengenakan gamis pastel dan jilbab sederhana. Di depanku, host ternama memulai pembicaraan. Bu Alia, jutaan perempuan kini mengidolakan ibu. Tapi apa ibu masih ingat momen paling gelap dalam hidup ibu? Aku menahan napas, menatap kamera. Tak ingin menangis, tapi tak bisa menahan haru. Saya ingat betul, malam itu saya pulang dari Tanah Suci, tapi hati saya hancur. Saya bukan lagi istri. Saya bukan lagi ibu seutuhnya. Tapi saya memilih untuk berdiri. Untuk anak-anak saya. Dan untuk diri saya sendiri. Dan malam itu, aku pulang dengan lebih dari sekadar pujian. Aku pulang membawa bukti bahwa martabat bisa dibangun dari puing-puing yang kita pungut sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku menerima surat resmi berstempel dari pemerintah kota. Aku membaca isinya berkali-kali, tak percaya. Dengan ini, pemerintah kota menganugerahkan penghargaan Kartini masa kini kepada Ibu Alia Fadilah atas dedikasinya dalam pemberdayaan perempuan dan perjuangannya bangkit dari keterpurukan menjadi inspirasi nasional. Malam penganugerahan itu, aku berdiri di panggung dengan mata berkaca-kaca. Di antara tepuk tangan hadirin dan blitz kamera, aku hanya memikirkan satu hal. Kalau saja aku tahu bahwa martabatku akan dibangun kembali, bukan karena seorang suami yang kembali, tapi karena aku sendiri yang memilih untuk tidak hancur. Dan ketika nama Alia Fadilah disebut dan diumumkan sebagai penerima penghargaan perempuan tangguh tahun ini, aku tak bisa menahan senyum getir. Bukan karena ini akhir cerita, tapi karena ini awal dari hidup yang benar-benar milikku. Namaku kini bukan hanya Alia Fadilah. Di lingkungan pasar, kompleks perumahan, hingga layar media sosial, orang memanggilku dengan nama baru, Bu Haji Tabah. Sebuah gelar yang tak kutebus dengan uang, melainkan dengan air mata, luka batin, dan keteguhan yang tak pernah berhenti diuji. Di pasar, ibu-ibu mengangguk penuh hormat ketika aku lewat. Di masjid, namaku sering disebut panitia sebagai donatur tetap. Di media sosial, video perjuanganku masih dibagikan dengan caption yang menyentuh. Perempuan yang tak menuntut balas, tapi bangkit lebih tinggi. Tapi pengakuan paling besar bukan dari masyarakat, melainkan dari anakku sendiri. Hari itu hujan rintik. Aroma tanah basah menguar di udara. Aku sedang duduk di serambi restoran, melihat orang-orang bekerja di dapur dengan cekatan. Tiba-tiba seseorang memanggil dari belakang. "Bu, boleh aku bicara?" Aku menoleh. Jantungku seketika tercekat. Dia, putraku. Anak sulungku, yang dulu memilih ikut ayahnya ke rumah perempuan itu. Yang dulu tak ingin memanggilku ibu, karena termakan cerita busuk tentangku. Kini dia berdiri di hadapanku, mengenakan jaket sederhana. Matanya sembab, wajahnya pucat. Bukan karena sakit, tapi karena menahan beban yang selama ini ia pikul sendiri. Perlahan aku berdiri. Kami saling menatap. Tak ada kata. Hanya isak yang menggantung di langit senja. "Bu," suaranya serak. "Aku salah. Selama ini aku salah. Aku termakan omongan ayah dan dia." Tangisnya pecah. Bahunya bergetar. Seperti anak kecil yang kehilangan arah di tengah badai. Aku kira ibu terlalu sibuk dengan agama, terlalu keras,
terlalu cuek. Tapi, semua yang dia katakan tentang ibu bohong. Aku lihat sendiri siapa dia yang sebenarnya. Dia nggak pernah sayang aku. Dia hanya sayang uang. Dan sekarang dia pun pergi, setelah menghancurkan semuanya. Langkahku gemetar saat ku dekati dia. Ku peluk tubuh yang dulu kurawat, ku gendong, ku sekolahkan. Kini lebih tinggi dariku, tapi rapuh seperti dulu. Ibu benar selama ini, Bu. Aku minta maaf. Aku nyesel. Aku kangen ibu. Boleh aku pulang? Dan saat itu, air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Untuk pertama kalinya, aku menangis karena hatiku penuh, bukan kosong. Kupeluk dia erat-erat, lebih erat dari apapun yang pernah kupeluk sebelumnya. Anakku, bisikku, tak ada pintu yang tertutup untukmu. Rumah ini, hatiku, selalu terbuka buat kamu. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang penuh keajaiban kecil. Ia mulai ikut membantu di restoran, belajar dari bawah. Memotong sayur, membersihkan meja, bahkan mencatat pembukuan. Dan setiap kali seseorang menyapaku dengan gelar, Bu Haji Tabah, ia hanya tersenyum bangga dan menggenggam tanganku. Ibu, katanya suatu malam, aku nggak cuma bangga karena ibu sukses. Aku bangga karena ibu nggak pernah berhenti jadi ibu, bahkan saat aku menolak ibu. Aku tersenyum, menggenggam tangannya erat. Dalam hati aku berbisik, terima kasih, Tuhan. Kau pulangkan anakku, bukan dalam keadaan utuh, tapi dengan hati yang utuh. Kini, saat aku berjalan di tengah pasar, tak hanya orang-orang yang menundukkan kepala menghormatiku, tapi juga anakku, yang dengan bangga berkata pada teman-temannya, "Itu ibuku, Ibu Haji Tabah, perempuan paling hebat yang pernah aku kenal." Karma kadang datang seperti badai yang langsung menghantam. Tapi kadang, ia datang pelan-pelan, seperti gerimis yang menetes lembut, tapi lama-lama melubangi batu. Aku tidak mencarinya, tidak menginginkannya. Tapi kabar itu datang sendiri, bagai bisikan semesta yang ingin menegaskan bahwa keadilan memang tidak pernah tidur, hanya menunggu waktu. Pagi itu, aku sedang duduk di halaman rumah, menikmati teh hangat bersama putraku yang kini kembali menjadi cahaya hidupku. Udara segar, sinar matahari menyelinap di sela-sela dedaunan. Damai. Sampai suara tetangga sebelah memecah ketenangan. Bu Alia, dengar kabar tentang mantan suami ibu belum? Aku hanya menoleh pelan. Sekadar mengangguk, meminta ia lanjut tanpa perlu aku memancingnya. Istrinya itu, si perempuan yang dulu rebut suami ibu, ternyata buronan penipuan di 2 kota. Katanya bawa kabur uang arisan dan modal investasi palsu. Sekarang suami ibu tinggal numpang di rumah kakaknya, tapi udah mau diusir juga. Nggak ada yang mau bantu. Aku menarik napas panjang. Aroma tehku masih harum. Tapi tiba-tiba ada rasa getir yang tak bisa kuhindari. Dan lucunya, Bu, tetanggaku melanjutkan sambil tertawa kecil. Katanya dia sering bilang ke orang-orang bahwa semua ini gara-gara, sial, setelah ninggalin istri pertamanya. Aku menatap ke kejauhan. Diam. Bukan karena bahagia melihat kehancurannya, tapi karena akhirnya, aku tak perlu lagi menjelaskan siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Dunia sudah melakukannya untukku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Alia, bisa kita bicara? Hanya sebentar. Aku minta maaf. Itu suamiku. Mantan suamiku. Hatiku bergetar sejenak. Tapi hanya sebentar. Karena kali ini, aku tak lagi rapuh.
Aku sudah cukup kuat untuk tidak lagi membuka pintu masa lalu. Maaf. Untuk bicara, aku rasa kita sudah selesai sejak lama. Semoga kamu diberi jalan untuk bertanggung jawab atas pilihanmu. Kukirim pesan itu. Lalu kuhapus nomornya. Bukan karena dendam. Tapi karena aku sudah selesai. Karena karma bukan untuk dibalas, tapi untuk disaksikan, dengan kepala tegak dan hati yang damai. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat undangan seminar nasional. Salah satu temanya, bangkit dari pengkhianatan, perempuan sebagai pilar keadilan dan ketahanan keluarga. Aku menjadi pembicara utama. Duduk di panggung, di depan ratusan orang yang menatapku bukan dengan kasihan, tapi kekaguman. Saat aku bicara tentang keteguhan, kesetiaan, dan luka yang tak dijawab dengan dendam tapi dengan karya, sebagian penonton meneteskan air mata. Dan saat aku menutup pidatoku dengan kalimat, "Saya tidak pernah membalas perbuatan suami saya." Tapi semesta membalasnya dengan cara yang jauh lebih adil daripada yang bisa saya rancang. Itu bukan kutukan, itu pelajaran. Ruangan hening. Lalu disusul tepuk tangan panjang yang membuat mataku basah. Tapi kali ini, bukan karena sedih, tapi karena aku menang, dengan cara paling anggun. Hari itu aku pulang dengan satu pemahaman baru. Bahwa kita tak perlu sibuk menjatuhkan orang yang pernah menghancurkan kita. Cukup terus berjalan, kuat, dan benar. Maka karma akan bekerja, perlahan, tapi pasti. Malam itu langit tampak murung. Hujan belum turun, tapi angin dingin sudah lebih dulu menyusup lewat celah jendela. Aku duduk di ruang tamu, masih mengenakan mukena, habis salat Isya. Lilin aromaterapi menyala di sudut meja, mengisi ruangan dengan bau lavender yang menenangkan. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Lembut, tapi mengandung keraguan. Kakiku melangkah perlahan. Perasaan tak enak menyelinap. Entah kenapa, ketukan itu terdengar seperti masa lalu yang memaksa untuk masuk lagi ke dalam rumah yang sudah kutata ulang tanpa jejaknya. Dan benar saja, saat kubuka pintu, dia berdiri di sana. Mantan suamiku. Pria yang dulu kucintai dengan seluruh jiwa. Pria yang dulu kusayangi hingga tak menyisakan sedikit pun cinta untuk diriku sendiri. Kini wajahnya kusut. Kumis tak terurus. Kaos panjang lusuh, dan tangan gemetar menggenggam map lusin warna coklat tua. "Alia," suaranya berat. "Boleh aku masuk?" Aku berdiri tegak. Tidak mempersilakan, tidak pula menolak. Tapi raut wajahku cukup untuk memberitahunya bahwa malam ini, dia harus bicara dengan cepat. Dia menarik napas dalam, lalu mengulurkan map itu ke hadapanku. Tangannya menggigil. Di dalamnya, ada surat cerai. Yang dulu dibuat sepihak. Yang dulu bahkan tak sempat kusentuh karena dia terlalu tergesa, terlalu mabuk cinta palsu. Aku mau kita mulai dari nol. Kita bisa bangun semuanya lagi, bareng. Dari awal, aku sadar aku salah. Dia ninggalin aku. Aku cuma punya kamu, Li. Suara itu lirih. Bukan seperti dulu, penuh arogansi dan keyakinan bahwa aku akan selalu menunggunya pulang. Kini, dia terdengar seperti seseorang yang tak lagi memiliki rumah. Tak punya siapa-siapa. Aku tersenyum tipis. Lalu kutatap dia dalam-dalam. Mataku tak lagi berkaca-kaca. Tidak ada dendam, tidak juga harapan. Yang tersisa, hanya ketenangan. "Kamu bilang kita mulai dari nol?" Tanyaku pelan, nyaris berbisik. "Maaf, aku sudah mulai dari nol, tapi tanpa kamu. Dan, alhamdulillah, nol itu kini jadi 1000. Tanpa rasa sakit, tanpa air mata yang sia-sia."
Dia terdiam. Wajahnya seperti orang yang baru saja tersadar, tapi telat. Sangat telat. Aku lanjutkan, dengan suara lembut tapi tajam. Waktu kamu buang aku jatuh ke dasar. Tapi dari dasar itu, aku menemukan Tuhan. Aku menemukan anakku. Aku menemukan diriku sendiri. Jadi sekarang, kamu datang bukan pada istri yang sama. Aku sudah bukan Alia yang dulu kamu tinggal pergi. Aku sekarang adalah Alia yang berdiri karena jatuh. Bukan Alia yang menengadahkan tangan untuk dikasihani. Map itu masih ada di tanganku. Tapi aku tidak membuka isinya. Aku tidak peduli. Kamu boleh pergi sekarang. Bawalah surat itu. Atau buang saja. Aku sudah menandatangani cerai itu dengan hidupku. Dengan caraku bangkit. Dia mengangguk pelan. Terdiam. Mata berkaca-kaca. Tapi tak ada yang bisa dia katakan lagi. Dan saat dia melangkah pergi, aku tidak menatap ke belakang. Aku menutup pintu perlahan, lalu kembali ke sajadahku. Kupeluk mukenaku, dan untuk pertama kalinya, aku menangis. Bukan karena sedih ditinggal, tapi karena lega, akhirnya aku benar-benar melepas. Di luar sana, langkahnya terdengar makin menjauh. Dan di dalam sini, aku tahu satu hal pasti. Cinta tak selalu harus kembali untuk membuktikan bahwa ia pernah ada. Terkadang, cinta sejati justru pergi dan tak kembali. Karena yang datang terlambat, tak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Hanya Allah yang tahu betapa aku dulu menapakkan kaki di tempat ini dengan hati penuh luka dan dada yang sesak oleh kepedihan. Hanya Dia yang tahu betapa aku berdoa sambil menahan tangis yang tak bisa dikeluarkan di depan manusia, tapi tumpah ruah di hadapannya, di bawah langit suci Makkah. Dan kini, setahun setelah pengkhianatan itu menyayat hidupku hingga nyaris tak berbentuk, aku kembali menjejak tanah ini. Tapi aku bukan lagi perempuan yang sama. Aku bukan lagi istri yang ditinggal, bukan ibu yang diremehkan, bukan wanita yang dicaci karena dianggap tak cukup baik untuk dipertahankan. Hari itu, aku datang bukan sendiri. 2 anakku berjalan di sampingku. Mereka, yang dulu sempat direbut dariku. Yang sempat terseret dalam badai rumah tangga yang porak-poranda. Yang sempat berpaling karena hasutan, tapi akhirnya kembali ke pelukanku. Karena cinta seorang ibu memang tak pernah putus. Ketika kami memasuki Masjidil Haram, kakiku gemetar. Bukan karena lelah perjalanan, tapi karena derasnya emosi yang tiba-tiba menyergap. Gemuruh takbir dan zikir dari ribuan jamaah menciptakan irama surgawi yang membuat jantungku berdetak tak beraturan. Dan saat aku melihat Ka'bah berdiri megah di hadapanku, air mataku jatuh seketika. Aku menutup mulut, berusaha menahan isak. Tapi air mata itu tak bisa dicegah. Ya Allah, bisikku dalam hati. Aku kembali. Tapi kali ini, aku datang bukan untuk meminta. Aku datang untuk bersyukur. Langkahku pelan saat kami melakukan tawaf. Putaranku bukan lagi hanya ritual fisik, tapi juga perjalanan batin. Setiap langkah seperti mengurai masa lalu. Setiap putaran seperti memutar kembali ingatan tentang pengkhianatan, kesedihan, kehancuran, lalu bangkitnya aku sebagai seorang perempuan. Di putaran kelima, aku menoleh ke anak-anakku. Mereka tersenyum. Mataku bertemu mata si sulung, yang dulu sempat memilih tinggal dengan ayahnya dan ibu barunya. Tapi kini, dia di sini, memelukku setelah tawaf dan berkata, "Ma, maaf ya, aku pernah ninggalin Mama. Aku salah, dan aku bersyukur Mama gak pernah berhenti sayang sama aku." Tubuhku lemas. Pelukannya membuatku pecah. "Kamu anak Mama, gak akan pernah ada kata terlambat
untuk pulang, jawabku sambil menangis. Kami berpelukan lama, di tengah jutaan orang. Tapi pada detik itu, hanya kami bertiga yang ada dalam duniaku. Usai tawaf, aku mendekat ke Multazam. Kupeluk dinding Ka'bah erat-erat. Dahiku kutempelkan pada batu yang telah menyaksikan miliaran doa manusia dari zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang. Dan di sana, aku bersujud lebih lama. Lebih lama dari siapapun. Karena aku tahu, aku bukan hanya sujud dalam raga, tapi juga dalam jiwa. Seluruh masa laluku kutumpahkan di sana. Ya Rab, Engkau lihat segalanya. Engkau tahu, aku sudah kehilangan, sudah jatuh, dihina, dibuang. Tapi Kau tak pernah meninggalkanku. Engkau izinkan aku merangkak bangkit. Engkau temani aku berjalan dalam gelap, hingga kini aku kembali menatap cahaya. Ya Allah, ini aku, hamba MU yang dulu datang dengan hati remuk, kini kembali membawa hati yang utuh. Terima kasih. Ya Rab, terima kasih. Air mataku tak bisa berhenti mengalir. Tapi kali ini, bukan karena sakit, melainkan karena damai yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Aku tahu, semuanya telah dijawab. Ketika pesawat membawa kami pulang, aku duduk di jendela, menatap awan-awan yang bergulung di bawah sana. Di pangkuanku, anak bungsuku tertidur. Di sebelahku, si sulung memegang tanganku. Dan dalam hatiku, aku berbisik. Aku dulu datang ke tempat itu sebagai wanita yang kehilangan segalanya. Tapi kini, aku kembali sebagai perempuan yang mendapatkan lebih dari yang pernah aku minta. Karena saat kita serahkan semuanya padanya, Allah tak hanya mengganti, tapi Ia memulihkan dengan cara yang tak pernah kita duga. Pagi itu, aku berdiri di depan pagar rumah yang dulu pernah kuhuni bersama lelaki yang kini tinggal dalam sejarah hidupku. Rumah itu, dulunya penuh tawa, kemudian berubah jadi saksi air mata. Disinilah aku mengandung anak-anakku. Disinilah aku menunggu suami pulang, meski seringkali tak datang. Disinilah pula aku pertama kali tahu bahwa doa bisa dijawab dengan kehancuran. Tapi kini, rumah itu kembali jadi milikku. Tanpa paksaan, tanpa teriakan, tanpa harus menyeret siapapun ke pengadilan. Takdir bekerja dengan caranya sendiri. Ketika surat warisan dan sertifikat yang dulu coba direbut, kini justru kembali ke tanganku, melalui proses yang begitu mengejutkan dan tak terduga. Kadang, keadilan memang datang pelan, tapi pasti. Aku melangkah masuk ke dalam. Aroma cat baru masih tercium samar. Gorden diganti, dinding dicat ulang, tapi sisa-sisa kenangan itu tetap terasa. Tangga kayu, pintu kamar, bahkan retakan kecil di dapur, semuanya pernah menyimpan jejak luka. Tapi kali ini, hatiku tak lagi sesak. Tak ada marah. Tak ada keinginan untuk menghancurkan balik. Hanya ada rasa syukur. Karena aku masih berdiri di sini, sebagai diriku sendiri, bukan bayangan dari pernikahan yang pernah memenjarakan jiwaku. Anak-anakku berlari kecil ke dalam rumah. Mereka menelusuri tiap ruangan dengan tawa, seolah ingin mengenang, tapi juga ingin memulai ulang. "Ma, ini kamarku dulu ya?" tanya anak bungsuku sambil membuka pintu kamar lamanya. Aku tersenyum. "Iya, sayang. Sekarang, kamu bisa hias lagi sesuai selera kamu." Dia tertawa kecil. Aku mau isi doa-doaku di dindingnya. Aku menatap wajah anakku. Ya Allah, anak ini dulu pernah menangis karena memanggil namaku dan tak digubris. Tapi kini, ia ada di sini, memelukku setiap malam, mencium tanganku setiap pagi. Apalagi yang perlu kupinta, jika engkau telah mengembalikan semuanya dengan utuh? Di ruang tengah,
Aku duduk sendiri, menatap keluar jendela. Aku teringat seseorang. Pria yang dulu kupanggil suami. Yang kini hidupnya jauh dari kata layak. Rumah tangga barunya hancur. Usahanya gulung tikar, dan teman-teman yang dulu membanggakannya, kini berbalik menjauhinya. Apakah aku senang? Apakah aku puas? Jujur, tidak. Aku bahkan tidak merasakannya lagi. Karena aku telah sampai pada satu titik di mana kemenangan sejati bukan saat orang yang menyakiti kita jatuh, tapi saat kita tak lagi memikirkan kejatuhannya. Dulu aku ingin membalas. Ingin menunjukkan siapa yang salah. Tapi sekarang, aku hanya ingin hidup. Hidup yang tenang. Hidup yang penuh kasih. Hidup yang miliknya. Karena aku sadar, rumah ini mungkin milikku. Tapi hidupku, setiap napasnya, setiap jejak langkahnya, setiap air mata dan tawa yang mengiringinya, semuanya milik Allah. Malam itu, aku berdiri di teras. Angin meniup lembut rambutku. Di langit, bulan sabit menggantung, redup namun menenangkan. Anak-anakku telah tidur. Rumah ini sunyi. Tapi untuk pertama kalinya, sunyi itu bukan sepi. Sunyi itu damai. Ya Allah, terima kasih. Engkau cabut semua yang palsu. Tapi Kau beri aku yang sejati. Kau izinkan aku melewati malam-malam paling gelap, hanya agar aku bisa mencintai cahaya pagi dengan lebih dalam. Kini, aku tahu. Aku tak perlu lagi bertanya, kenapa aku? Karena jawabannya adalah, agar aku jadi seperti ini. Kuat, tangguh, lembut, tapi tidak lagi bisa diinjak. Aku tak perlu menjelaskan siapa yang bersalah. Tak perlu menuntut agar orang percaya pada kisahku. Karena aku tak lagi hidup untuk membuktikan apapun. Aku hanya hidup untuk menjalani. Dan itu sudah cukup. Kadang, orang yang paling kita cintai, justru adalah orang yang pertama menghancurkan kita. Orang yang pernah kita sebut imam, yang kita percayai untuk menuntun kita ke surga, bisa jadi malah menyeret kita ke neraka dunia yang tak pernah kita bayangkan. Pengkhianatan itu bukan hanya soal tubuh yang berpaling, tapi jiwa yang diinjak, martabat yang ditertawakan, dan cinta yang dibuang tanpa ampun. Tapi aku belajar satu hal, Tuhan tak pernah tidur. Ketika aku menangis sendiri di atas sajadah, memeluk diriku sendiri di malam-malam terpanjang dalam hidupku, ternyata ada cahaya yang sedang disiapkan untukku. Bukan dalam bentuk yang cepat, bukan dengan cara yang mudah, tapi melalui jalan yang justru membuatku lebih kuat. Aku sadar sekarang, doa yang datang dari hati yang hancur dan tulus, adalah doa yang paling jujur. Dan Tuhan, Ia tak pernah menolak kejujuran seperti itu. Dia mungkin tak langsung menjawab. Tapi saat Dia menjawab, jawabannya bukan hanya tepat waktu, tapi juga jauh lebih indah dari apapun yang pernah kubayangkan. Aku kehilangan suami, tapi kutemukan diriku. Aku kehilangan rumah tangga, tapi kutemukan rumah dalam jiwaku sendiri. Aku kehilangan kepercayaan, tapi kutemukan iman yang lebih dalam. Dan saat aku menyerahkan semuanya, aku tak kehilangan apa-apa. Justru, aku mendapatkan segalanya. Kini aku tahu, aku bukan perempuan yang kalah. Aku perempuan yang dibentuk ulang oleh badai, dan berdiri lebih tegar dari sebelumnya. Karena balas dendam terbaik, bukan dengan membalas, tapi dengan bertahan, bangkit, dan hidup lebih baik. Tanpa benci, tanpa dendam. Hanya doa, dan langkah yang tak pernah berhenti. Ini adalah kisah tentang luka, tentang seorang istri yang ditinggalkan, dikhianati justru ketika ia sedang beribadah di tanah suci. Tentang anak-anak yang sempat direnggut dari pelukannya. Tentang rumah yang diambil alih, harta yang hendak direbut,
dan nama baik yang difitnah habis-habisan. Tapi ini juga adalah kisah tentang kebangkitan. Tentang seorang perempuan yang tak menyerah saat dijatuhkan. Yang berdiri kembali, membangun hidup dari dapur kecil menjadi usaha besar. Yang mengubah air mata menjadi kekuatan, dan doa menjadi kenyataan. Dari seorang istri yang ditinggal, ia berubah menjadi ibu yang kuat. Dari seorang perempuan yang dipermalukan, ia menjadi sosok yang dihormati. Dan dari hati yang pernah dihancurkan, ia membangun kehidupan baru yang lebih utuh. Kesimpulannya sederhana namun dalam. Tak ada pengkhianatan yang lebih kuat dari rencana Tuhan. Tak ada kehancuran yang tak bisa diperbaiki oleh iman dan ketulusan. Dan tak ada balas dendam yang lebih elegan daripada kebahagiaan yang datang setelah luka. Ia tak membalas dengan dendam. Ia membalas dengan keberhasilan. Dan kini, ia hidup bukan dalam bayang-bayang siapapun, tapi dalam cahaya doanya sendiri.